Mohon pencerahan Bapak Pendeta Richard Sabuin tentang topik berikut. Topik poliandri sangat dicelah dalam Alkitab, tapi tidak ada celaan terhadap poligami yang begitu marak dalam Alkitab Perjanjian Lama. Silakan Bapak Pendeta. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup kompleks. Ya, pertanyaan yang cukup kompleks. Saya punya teman, dia adalah seorang pendeta juga, seorang scholar. Dia berasal dari Afrika dan dia menyatakan bahwa ini adalah suatu keadaan yang biasa katanya di benua tersebut, sehingga sangat kompleks. Bagaimana kalau seorang ingin untuk menyatakan percaya kepada Tuhan sementara dia punya istri lebih dari satu dalam satu kali dalam keadaan dalam waktu yang sama, istrinya lebih dari satu. Jadi bukan istri satu setelah satu, tapi istri lebih dari satu dalam waktu yang sama. Yaitu inilah yang diistilahkan dengan poligami. Ya, poligami. Tidak semua aturan di dalam Alkitab dinyatakan dengan cara mencela atau dengan perkataan jangan. Ini sangat penting. Ini harus kita pahami. Jadi waktu kita baca Alkitab, jangan kita hanya fokus, saya sudah pakai kata jangan. Pada waktu kita membaca Alkitab, biarlah fokus kita bukan hanya pada kata jangan, tetapi biarlah fokus kita juga untuk melihat apa yang Alkitab anjurkan atau nasihatkan, tanpa menggunakan kata larangan jangan. Sebab kalau kita hanya mau mencari, kita hanya mau menurut kalau ada kata jangan, maka banyak hal sekarang ini yang kita boleh lakukan. Kenapa? Karena kita katakan di dalam Alkitab tidak disebutkan dengan kata jangan. Maka kita boleh melakukan itu karena tidak ada dia punya jangan, tidak ada kata jangan atau larangannya. Ya. Jadi sekali lagi perlu kita memahami bahwa tidak semua aturan dalam Alkitab dinyatakan dengan cara mencela atau dengan perkataan jangan. Contohnya saja, dalam 10 perintah Allah memang dimulai dengan kata jangan, jangan, jangan. Tapi ada juga yang tidak dimulai dengan kata jangan. Contohnya perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tidak melihat di sana perintah yang mengatakan janganlah kamu berbakti pada hari yang lain selain hari Sabat. Mungkin ada orang yang mau untuk menguduskan hari Sabat kalau perintah itu dimulai dengan kata jangan, sehingga ini jangan katanya, berarti memang harus hari Sabat. Tapi perintah itu dimulai dengan kata ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya adalah, apakah kalau perintah ini dimulai tidak dengan kata jangan, bukan dengan kata jangan, apakah kekuatan dari perintah ini lebih lemah atau lebih rendah dari satu perintah yang dimulai dengan kata jangan? Kita ambil lagi satu contoh di dalam 10 perintah Tuhan yang tidak dimulai dengan kata jangan, yaitu perintah yang kelima, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tidak ada kata jangan di sana. Pertanyaannya, saya tidak mau menghormati orang tua. Kenapa? Karena perintah kelima tidak dimulai dengan kata jangan. Perintah kelima hanya dimulai dengan kata hormatilah. Seakan-akan ini hanya anjuran. Ya, kalau tidak hormati tidak apa-apa. Sehingga kita mengatakan, demikian juga dengan hari Sabat, tidak dimulai dengan kata jangan. Ini perlu kita tanyakan, apakah perintah yang kelima
yang tidak dimulai dengan kata jangan, kekuatannya, keabsahannya, atau apakah itu tidak terlalu mengikat sekuat perintah jangan membunuh atau sekuat perintah jangan mencuri, hanya karena perintah yang kelima dimulai dengan kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh tidak, saudara sekalian, sama. Yakobus pasal yang kedua mengatakan sama, melanggar satu melanggar semua, sama kekuatannya. Bagaimana sekarang dengan pertanyaan ini tentang isu poligami? Ini semua yang saya sampaikan dari sudut pandang Alkitab. Sudut pandang Alkitab. Saya tidak berbicara general tentang apa saja, tapi dari sudut pandang Alkitab, poligami. Coba kita baca di Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini prinsip Alkitab, tidak ada kata jangan. Tapi bukan karena tidak ada kata jangan kita katakan, ini mah tidak terlalu, ini mah bisa ini mah. Bukan begitu. Karena tidak ada kata jangan. Di sini dikatakan seorang laki-laki satu dan istrinya satu. Sehingga 1 tambah 1 dikatakan sehingga keduanya 1 tambah 1 jadi 2 menjadi, tapi yang duanya itu menjadi 1 jadi 1 lagi. 1 tambah 1 sama dengan 2 yang adalah 1. Itu prinsip di dalam Alkitab. Kalau ada yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, kalaupun nampaknya seperti tidak ada teguran langsung, dalam kehidupan Abraham contohnya, atau kehidupan Salomo yang sampai 1000 jumlah dari istri dan gundik, kita lihat saja apa akibatnya. Sehingga sekalipun tidak ada kata jangan, maka Alkitab mengajarkan prinsip monogami dan bukan poligami.